guys. Sudah. Oke, yuk. Oh, Putel. Waduh, kenalan lagi tuh Putel nih. Putel. Akhirnya. Tel. Kamu. Halo guys. Nah, Halo. sekarang sudah bersemangat ya, sudah berbunga-bunga soalnya. Oh iya. Aduh aku dibuang soalnya. Iya. Saya nggak Apa sih jadi waktu lagi itu? sudah. Apa sih guys? Apa sih? Sorakin Putel. Oh ya, untuk yang belum tahu hukum Devil itu setiap kali kalian pacaran kan harus kasih PJ traktir 1 Zoom ini ya. Gak mahal-mahal. Yang sudah jadi ya. Burger King boleh. Oke, ayo Putel on cam dong, aku pengen lihat mukanya. Duh, pakai HP. Oh, ada Lois. BTW. Guys, ada yang birthday di sini guys, kan nggak ada yang mau ngucapin. Siapa birthday? Happy birthday. Itu Sarah Luisa bukan? Iya. Iya, Anda kenapa kok tiba-tiba? Yen mana Yen? kerja. Duh. Itu ada orang baru tuh, anak baru nih. Kita anggota baru nih. Chef Febri. Ayo Putel, disapa-sapa dulu dong. Kamu kalau lihat cowok-cowok gini kan suka kan? Nah, cepet sapa. Ada yang baru tuh, lihat tuh. Sekarang sih. C Putel. Coba Cece. Oh, sudah gak nafsu, sudah pacaran. Ceput. Coba Ceput bawa pacarnya Cece di sampingnya terus panggil Yang. Halo Yang. Oh iya. Apa sih? Oke. Mana sih? Ada, coba cari. Itu udah mampang mukanya gini gak disapa loh. Ayo. Iya. Halo Yang gitu loh. Halo Yang. Terus ada pacarnya Cece kan. Loh, kamu manggil orang lain ya? Halo. Mana ya? Itu namanya siapa sih yang Halo Kurang- kayak kurang merendah dong. Coba kasih nada. Kak Yangnya ayo coba. halo yang. Aduh, apa banget. Bertobat. Maafin Ruben ya. Maafin Ruben. Ruben yang salah. Soalnya aku dibuang sama pacarnya. Aduh. Jadi kok jadi set momen gini? Nggak, ayo ke aneh. Tutup. Oke, aneh. Offline kok. Oh, apa? Offline. Offline. Oh, kita ada juga ini jiwa offline baru nih. Wah, disambut juga nih. Siapa yang kelunduk dikit? Weh. Tumben Ken. Oh, siap. Wes, ada anak baru di sini. Kita sudah mulai ada satu bocil ini. Oke, bocil bener kan? Nah. Bocil itu singkatan dari bocah anak di bawah 5 tahun. Oh, gitu dah. Oke. Nah, yuk balik ke tempatmu. Parah banget nih sih. Oke guys, yuk kita ambil posisi ternyaman. Kita mulai dulu, sudah jam 7. Nah ini kita lanjut lagi sharing-sharing sama ngobrol-ngobrol. Jadi welcome to the family juga untuk Yang. Nah di sini aku bernama Yin. Oke, saya suka banget kata-kata itu ya. Oke, jadi ambil posisi ternyaman sebelum kita worship. Tetap on cam, ayo yang belum on cam, ayo on cam. Yang belum on cam, ayo. Nggak apa-apa guys, dilihat nggak apa-apa. Kalian di gereja juga on cam semua kok mukanya ya kan. Nah, supaya semangatnya lebih membara, asik. Oke, jadi yuk sama. Oke, jadi ambil posisi ternyaman. Yuk kita sebelum yang belum on cam, yuk on cam. Yang apa namanya? Yang belum on cam, yuk on cam. Yuk kita ambil posisi dan kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami rindu lawatanmu, kami rindu jamahanmu, Roh Kudus bergeraklah di tempat ini. Biarlah rohmu yang menutup bungkus setiap acara hari ini. Biarlah rohmu bekerja di kamar-kamar mereka. Biarlah hadiratmu memenuhi kamar-kamar mereka. Dan kami percaya bahwa rohmu bekerja dan kami rindu menyembahmu. Kami ingin memuji dan menyembahmu. Thank you Jesus, dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan. Amin. Shalom teman-teman. Nah, akhirnya. Bentar, tes. Suaraku masuk enggak? Tes. Halo. Masuk. Masuk dah. Masuk ya. Kalau gitu, tadi mati kok masuk. Gitarku masuk enggak? Gitarku masuk enggak? Oh, enggak masuk. Enggak masuk ke gitarku.
Oke, shalom. Jadi sembari nunggu divisi perkap untuk membenarkan gitar saya ya. Jadi kita ngomong dulu yuk. Sebelum itu, Ceputel, on cam Ceputel. Mentang-mentang udah punya pacar sekarang ya. On cam terus. Gitu ya Ceputel. Terus Jessica tadi kenapa kok off cam Jessica? C Febri, C Ane, C Natal, Ko Daniel. Ranger merah ini Ko Ricky Rego. Ah ya Ricky Rego. Apa? Rizky. C Helen. Shalom C, apa kabar C? Yuk, yang mendengarkan suara saya silakan kasih reaction yuk. Kasih reaction lah biar saya ngerti. Oke, sip. Ceputel, ceput, on cam ceput. Jadi, nah, divisi perkap udah selesai. Dengar nggak suaranya? Oke, sip. Yuk, jadi kita sama-sama menyanyikan pujian yang ya jadi kita sama-sama memuji Tuhan lebih lagi yuk. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, memanggil semua bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Masih bisa kasih amin? Ya jadi kita nyanyi lagi di awal. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya curah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Ya sekali lagi. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Yeay. Haleluya teman-temanku yang terkasih dalam Kristus. Nah, sudah waktunya kita setelah muji-muji Tuhan, waktunya kita kayak kembali lagi masuk ke hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita masuk lebih lagi, kita minta hadirat Tuhan di hidup kita. Kita bisa mulai memejamkan mata kita, berdoa mungkin dulu, menyiapkan hati untuk minta hadirat Tuhan, untuk
kita merasakan jamahan dan lawatan Tuhan Roh Kudus. Satu hal yang Devil percaya bahwa di saat kita memuji Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian kita, teman-teman. Jadi aku mau ajak teman-teman kita untuk ayo kita menyembah bersama-sama. Kita bermazmur mungkin, atau mungkin kalian mau cerita-cerita, atau kalian mungkin mau mengekspresikan curhatan kalian hari ini lagi merasa jenuh, atau lagi merasa banyak masalah, atau mungkin kalian kena semprot dari teman kalian mungkin yang buat hati kalian down. Bisa kok kalian mulai kayak berekspresi, minta pertolongan Tuhan, cerita sama Tuhan, kayak hari ini aku kena masalah Tuhan dari temanku sendiri. Mungkin juga cerita kalian bisa kalian masukkan dalam penyembahan kalian. Dan aku mau ngajak kalian untuk sama-sama kita belajar menyembah. Cukup dimulai dari kata haleluya. Haleluya. Sama-sama belajar menyembah, mengekspresikan hati kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyembah-Mu, kami bermazmur bagi-Mu. Di saat ini Tuhan, kami rindu, kami butuh hadirat-Mu saat ini Tuhan. Tuhan, jamah kami butuh hadirat-Mu. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu di tempat kami ini. Kami rindukan hadirat-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan ini dari awal. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus halus dan lembut,
sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Yuk kita nyanyikan sama-sama dari awal. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawat-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Oh, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kami memuji-Mu, hanya Engkau yang kami sembah. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan.
hadirlah Roh Kudus hati kami. Kami Roh Kudus hadirlah di sini. Tuhan, kami rindu Engkau dihidupkan. Ya teman-teman, aku ajak teman-teman kita menyembah. Kita masuk ke penyembahan. Kalau nggak ngerti apa penyembahan, kita mulai lagi dari kata-kata haleluya. Itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur mungkin hari ini kita masih diberikan teman yang baik, kebaikan-kebaikan apapun yang ada di hidup kami. Mungkin kita nggak menyadarinya, tapi pernahkah kalian kepikiran bahwa setiap hal baik yang terjadi di hidup kita itu karena ada campur tangan Tuhan? Kita tahu kayak, pernah nggak sih terpikirkan kayak, mungkin karena kalian ketemu satu orang ini, hidup kalian berubah, atau mungkin karena kalian mengalami satu hal kecil, hidup kalian berubah. Aku percaya bahwa itu juga salah satu termasuk campur tangan Allah yang mungkin sudah waktunya Tuhan untuk membuat hidup kalian berubah mungkin menjadi lebih baik. Hidup kalian menjadi lebih baik, kalian bertemu dengan teman-teman yang positif mungkin, atau hidup kalian diubahkan kalian sadar akan kesalahan kalian, sehingga kalian bertobat dan menyadari perbuatan kalian, dan kalian juga bisa mendapatkan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, kita sama-sama rindukan kembali pengalaman kita dengan Tuhan, pengalaman kita bertemu pribadi dengan Tuhan. Kita sama-sama mengejar hadirat Tuhan lebih lagi. Kita bersatu hati untuk mau bersama-sama berkumpul bersama Tuhan, merasakan hadiratnya Tuhan di dunia ini. Aku yakin kalian bisa. Dan jadi pertanyaan adalah, apakah kalian mau atau tidak untuk menerima hadirat Tuhan itu? Ayo kita menjalin hubungan kita lagi kepada Tuhan. Mungkin yang merasa agak jauh atau mungkin belum mengenal Tuhan, kita belajar penyembahan bareng-bareng. Kita mulai dari kata haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami rindu hadirat-Mu di hidup kami, Tuhan. Oh, kami rindu hadirat-Mu di hidup kami, Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memenuhi hati kami. Oh, haleluya, haleluya. Diri kami Tuhan, kami rindu akan hadirat-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil
mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Roh Kudus bertahta di tempat ini, di kamar-kamar kalian juga sama. Tapi Ibu percaya satu hal, bahwa Roh Kudus itu tetap berkarya di detik ini, nggak berhenti di zaman para rasul. Kita bisa berjalan dalam tuntunannya, dan Roh Kudus ada di dalam kita. Bulan ini tentang Roh Kudus, di mana revivalist tidak jauh dengan kata-kata Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah roh misi yang Tuhan kasih atas hidup kita. Kita rindukan Dia lebih dalam lagi. Mungkin hari-hari ini kalian belum mengenal pribadi Roh Kudus, atau baru separuh-separuh kenal pribadi Roh Kudus, atau baru samar-samar. Kalian punya hak untuk meminta lebih lagi pengalaman dengan Roh Kudus.
Jadi aku rindu untuk kalian ambil waktu sejenak, tutup mata sebentar, rindukan Roh Kudus. Aku rindu ketika lagu ini dinyanyikan, itu keluar dari hati kalian. Ambil posisi yang paling nyaman karena Roh Kudus pergi bertahta di kamar-kamar kalian dan di tempat konser ini. Jadi aku rindu untuk kalian benar-benar ambil waktu. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer. Biarlah Roh Kudus yang menjamah kalian. Sebelum Roh Kudus ini berbicara, biarkan dia servis kalian dulu. This place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come Holy Spirit, undang dia masuk dalam hati kalian. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. Bawa kami lebih dalam Roh Kudus. Power in you, nothing compares to. Gak ada tempat lain saling enak selain depanmu. Oh, I worship you in spirit and I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Sekali lagi dengan anggur. I worship you in spirit. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Gak ada tempat lain yang paling enak Roh Kudus. Lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan Kau berbicara, kami rindu hadirat-Mu lebih lagi. Ini belum seberapa Tuhan, kami mau tarik hadirat-Mu lebih lagi. Bertahtalah di sini Roh Kudus. Biarlah suara-Mu yang kami dengar, bukan anakmu sendiri atau ego anakmu sendiri. Sembunyikan kami semua di balik salib-Mu. Biarlah nama-Mu yang dijunjung tinggi. Dan biarlah semua kembali ke Injil. Thank you Jesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin dan on cam. On cam kamu. Oke, can on cam. Oh enggak saya. Oke, ini tolong. Oke, shalom guys. Aduh, Oke, mohon maaf. Hati-hati ya. Rada sensitif. Enggak. Oke, shalom guys. Wah, gimana tadi penyembahannya? Haleluya. Jadi, ya jangan lupa. Oh iya dah. Oke, minta bantu di record katanya. Iya, record Zoom. Bentar. Oke, ayo Putel, Jessica, Ane, Daniel, Rangers merah. Aku Rangers ungu. Waduh. Oh, kamu itu sih ambil gini dulu. Lupa. Oke guys, jadi hari ini tentang tuntunan Roh Kudus.
kayak gitu. Wow, itu tuntunan Roh Kudus. Coba aku lupa sendiri ya. Haleluya, kayak gitu. Jadi bulan ini di tema ini kali ini kita berbicara tentang revivalist. Jadi The Evil bergerak di anak-anak muda, kampus dan school movement. Dari kita rindu revival. Makanya bulan ini ketika kita punya tempat yang baru ini, bulannya bertema revivalist. Kalau minggu lalu kita ngomong apa? Coba Feli, minggu lalu ngomong tentang apa? Minggu lalu ngomong tentang apa? Ayo. Recording in progress. Wah, Bawa recording. hadirat Tuhan. Asik, pembawa hadirat Tuhan. Hari ini lebih dalam lagi, yaitu tuntunan Roh Kudus. Sebenarnya ini bakal sedikit-sedikit nyambung dengan yang kemarin-kemarin. Jadi ini kayak nyambung terus. Dan kemarin sebenarnya sudah aku spill ya. Mungkin jangan sampai bosen, karena aku percaya siap firman yang diulang, yang mirip-mirip itu pasti ada rema berbeda. Oke. Nah, jadi kita buka langsung dulu. Wah, Kisah Para Rasul 16. Aku suka udah ngomong tentang Holy Spirit gini ya. Rasanya pengen tiap minggu ngomong Holy Spirit kayak gitu ya. Jadi Kisah Para Rasul 16 ayat yang keempat. Oke, kalian bisa buka dimanapun kalian mau buka. Wah, Alkitab kah, Alkitab kah, atau apa lagi? Alkipon kayak gitu kan. Terserah kalian. Kalau di sini kayak pakai pun ya. Haleluya. Recording stopped. Oke, kita baca. Oh, disku penuh. Oke. Oke, Paulus menyeberang ke Makedonia. Oke, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencobai masuk di daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Oke, berhenti sampai sini dulu. Jadi unik ya, Roh Kudus ini kayak rada aneh gitu. Anehnya kenapa? Kok nggak boleh gitu ya? 2 kali loh, nggak boleh kayak gitu. Ini baru tahu, katanya Roh Kudus Roh misi. Tapi kok nggak ngebolehin ya, kayak gitu. Nggak ngebolehin masuk ke daerah Asia. Wah, kita nggak dijangkau sama Paulus kayak gitu. Dijangkau dengan yang lain kayak gitu. Jadi maksudnya unik Roh Kudus ini gitu. Pemikirannya tak terselami, di mana dia itu berpikir kayak, oh jangan di sini. Mungkin Paulus powernya bukan di daerah Asia kayak gitu, mungkin di daerah yang mana kayak gitu. Tapi Roh Kudus ini yang paling kenal yang kita punya kayak gitu. Apapun, kalau iblis tahu apa kelemahan kita, Roh Kudus juga tahu kelemahan dan kelebihan kita itu apa. Gitu. Recording in progress. Ada satu ayat berkata kayak gini. Ketika Roh Kudus turun atasmu, kamu akan jadi saksiku di Samaria, Yudea, dan lain-lain. Itu sebenarnya kata Samaria itu lingkungan kecil, ring 1. Yudea, ring 2. Kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya itu bukan kata kota asal, dia ngomong Samaria, Yudea, Yerusalem, bla 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 kayak gitu. Itu bukan sebuah kata-kata biasa dan urutannya kayak gitu. Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Sebenarnya artinya apa sih? Menangkan dulu keluargamu, menangkan dulu sekolahmu, baru kamu menangkan kotamu, kamu menangkan terus baru ke seluruh dunia. Tapi kadang kita menjadi revivalist itu kayak gini loh. Aduh, aku disuruh Tuhan ke Afrika. Mati bos. Kayak gitu kalau Roh Kudus yang suruh. Kayak gitu. Dimana di sana itu banyak santet. Meskipun banyak peperangan rohani gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pengen menjadi revivalist hari-hari ini, kita harus berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, kayak gitu. Dibilang asik gak sih dalam tuntunan Roh Kudus? Asik. Sangat-sangat asik. Kalau kalian mungkin berpikir kayak tuntunan Roh Kudus tuh kayak bosen nih gitu kan. Kayak aduh, kayak disuruh apa lagi nih gitu. Tapi sebenarnya literally keluar literally enak dalam tuntunan Roh Kudus. Gitu. Nanti kalau kalian sudah ngerasain, sudah mulai dalam tuntunannya, kalian akan ngerti, oh seenak ini ya, kayak gitu. Tapi sayangnya experience dari tuntunan Roh Kudus ini, itu nggak bisa dijelaskan, enaknya itu kayak gimana, gitu. Jadi kalau kalian tanya ke orang lain mungkin yang Tuhan urapi dan lain-lain, dipakai Tuhan. Ya apa sih rasanya dituntun Roh Kudus? Gak tahu, tapi enak.
Gitu. Itu biasanya ciri-ciri orang yang dituntun Roh Kudus yang benar, bukan roh diri sendiri atau roh yang lain kayak gitu. Tapi ketika dituntun sama Roh Kudus, itu ada satu pekerjaan dimensi yang nggak bisa kita raih secara manusia, tiba-tiba bisa. Kayak gitu. Salah satu pekerjaan Roh Kudus yang selalu ada dan selalu berulang, itu ketika aku mulai jangkau orang. Gitu. Ketika aku dulu dimulai dari jangkau yang namanya, siapa ya, yang paling muda di sini tuh. Terlalu jauh rasanya. Ya, Istanaya, terus ada lagi beberapa orang, terus bocil mulmet yang di sana, kayak gitu-gitu. Jadi kayak itu semua rasanya semua tuntunan Roh Kudus kayak gitu. Jadi kayak selalu Roh Kudus itu bersembunyi, ditutupi dengan kata-kata kebetulan. Kayak gitu. Ini nggak boleh keluar dari kata-kata orang Kristen ya. Nggak ada yang namanya kebetulan gitu dalam dunia ini. Orang bisa ngomong kebetulan. Kebetulan ya, aku kebetulan skripsiku molor, akhirnya aku ketemu sama Rupin, contohnya kayak gitu. Enggak gitu. Kebetulan dulu aku jadi wakil yang enggak jadi gitu. Aku dulu pernah wakil retret ya guys. Terus tapi enggak jadi gitu. Akhirnya ketemu bocil mulmet kayak gitu-gitu. Jadi kayak itu bukan semua kebetulan kayak gitu loh maksudnya. Kadang kita sering kan dengan kata-kata kebetulan kayak gitu. Di saat kita ngomong kebetulan, di situ Roh Kudus enggak akan bekerja. Kayak gitu. Karena kita itu Roh Kudus itu bukan power. Roh Kudus itu pribadi yang punya power. Jadi Roh Kudus itu bisa diajak omong. Aneh sih ini. Kadang mamaku itu bukan orang Kristen yang totok ya guys. Oke. Kokoku lumayan, jadi keluarga aku sudah mulai curiga aku punya komunitas gitu. Jadi bisa masuk kapan aja intelnya ya. Oke, jadi Roh Kudus ini bisa diajak omong. Ketika aku di rumah, ketika aku lagi bingung, aku biasanya tanya, Roh Kudus menurutmu ya apa? Kayak gitu. Karena rohaniku kayak gini Roh Kudus. Gitu. Kadang dibilang sama aku, jangan ngomong sendiri kayak gitu. Diteriaki dari kamar, jangan ngomong sendiri bla bla. Tapi percaya satu hal, Roh Kudus itu bukan aksesoris kekristenan. Roh Kudus itu harus jadi friend, harus jadi best friend kayak gitu. Asik loh kalian bersama dengan Roh Kudus itu, serius. Makanya Roh Kudus dicurahkan supaya kita nggak yatim piatu kata Tuhan kan. Kayak gitu. Kalau dia ngomong gini, Yesus ngomong, kamu nggak akan jadi yatim piatu. Berarti Tuhan itu nggak kirimkan power, tapi Tuhan kirimkan sosok yang punya power. Kayak gitu. Tuhan kirimkan orang tua beserta dengan sosoknya, meskipun ada yang gagal mendapatkan sosok itu. Kayak gitu. Sama Roh Kudus itu adalah roh yang benar-benar sangat ngertiin kita. Kayak gitu. Ketika ini sebelum kita lanjut ke tuntunan ilahi ya. Tapi maksudnya pribadi Roh Kudus ini lumayan unik. Minggu depan jangan lupa datang, kita dilayani Pastor Haryadi, aku sudah kontak, kita sudah mulai panggil pembicara-pembicara luar. Jadi pastikan kalian join. Pasti ini bagus gitu kok. Kok hari ngomong pasti ada sesuatu hal yang Tuhan titipkan. Gitu. Susah bookingnya. Ya kan? Bookingnya susah banget. Ya 10 menit. Tapi maksudnya jadi tuntunan Jadi ketika Roh Kudus ini kita ajak berteman, dia pun juga mau berteman dengan kita. Kayak gitu. Jadi ketika aku ada masalah, kadang Roh Kudus ngomong kayak, kamu giniin lah kerjaanmu, kayak gitu. Atau kamu sekarang ini dulu lah, kamu kerjain pekerjaan A dulu, baru pekerjaan B. Ternyata diikutin ya bener, kayak gitu. Dan sayangnya suara Roh Kudus ini mirip sama suaranya kita gitu loh. Jadi kadang kita nggak bisa bedain kayak gitu. Nah sekarang aku rindu aja bahwa ketika kita sudah kenal ya nama pribadi Roh Kudus, kita berjalan melalui tuntunan Roh Kudus kayak gitu. Mungkin bagi orang tuh kayak asing, apa sih tuntunan kayak gitu. Apa sih kayak gitu. Tapi sebenarnya tanpa kita sadar, tuntunan Roh Kudus pertama adalah membawa kita bertobat. Kayak gitu. Roh Kudus nggak akan tuntun kalian kemana-mana dulu, selain kalian bertobat. Kayak gitu. Roh Kudus akan tuntun kalian masuk ke Zoom kayak gini. Bukan sebuah kebetulan tiba-tiba kalian berpikir gini, coba bukan sebuah kebetulan itu. Kayak gitu. Atau kalian yang tiba-tiba onsite or apapun kayak gitu. Atau kalian ibadah gereja. Bayangin kalian nge-clubbing gitu kan, izinkan aku gitu-gini kan. Terus tiba-tiba di hatimu kan, aku pengen ke gereja deh. Enggak mungkin. Enggak mungkin kayak gitu. Kedagingan dan Roh Kudus itu bertolak belakang. Kayak gitu. Jadi gak bisa, tiba-tiba kita clubbing gitu. Terus kita mikir, aku pengen ke gereja, pengen baca kitab suci. Rasanya sulit kalau itu bukan dari Roh Kudus kayak gitu. Nah, Roh Kudus berbicara di saat itu. Ketika kita ngerasa kayak aku pengen lama gak ke gereja, itu Roh Kudus sedang berbicara ke kamu. Bahwa kamu butuh ke gereja, kamu butuh datang ke aku.
Itu tuntunan Roh Kudus loh. Atau mungkin kalian tipikal yang sukanya janji ke Tuhan gitu. Minta ke Tuhan untuk tuntunannya. Jadi tuntunan ini banyak sih. Kalian gini, Tuhan aku ini pengen datang kepadamu. Tapi aku gak tahu caranya. Tiba-tiba ada orang sing datang ke kamu misalnya. Itu tuntunan. Kayak gitu. Karena kalau kalian mau baca, satu kisah di mana Saulus dan Ananias, itulah cara kerjanya Tuhan. Itu aku selalu ini sih, aku tuh selalu gonggongkan cerita ini. Karena di saat ini Roh Kudus tuh ngasih tahu di hatiku bahwa ini loh cara kerjaku untuk kalian gitu loh. Mungkin hari ini kalian gak ngerti kenapa kalian ada di Zoom ini di sini, tapi ini tuntunan Roh Kudus kayak gitu loh. Jadi aku rindu untuk kalian gak berhenti di sini, di mana kalian harus ngalamin pribadi Roh Kudus itu sendiri. Kayak gitu. Kalian harus tinggal dalam tuntunan Roh Kudus. Kayak gitu. Kalau Paulus dan Silas itu dicegah sama Roh Kudus, dia nurut men. Kayak gitu. Harusnya dia berpikir kayak gini loh, aku memberitakan Injil. Kayak gitu. Kok aku ditolak ya oleh Roh Kudus? Gitu. Sama Roh Yesus ya, Roh Kudus sama dengan Roh Yesus sama. Kita nggak bahas itu. Gitu. Tapi maksudnya di saat kita ngomong kayak, sometimes kita kan juga ngomong gitu, kita lebih rohani dari Roh Kudus, bener gak? Gitu. Oh enggak sih, aku ngerasa bahwa Tuhan gak akan ngomong kayak gini. Karena ini ngelewati batas yang aku tahu. Tapi sometimes Tuhan itu bekerja di dimensi yang berbeda. Dimana ketika kita ngerasa kayak, oh ini rasanya bukan jalannya Tuhan. Disitulah jalannya Tuhan. Aneh ya Tuhan ini. Kayak gitu. Loh Tuhan aku ngapain disuruh ke kafe ini kayak gitu. Tuhan aku ngapain disuruh chat orang ini. Tapi sebenarnya ketika kloplah rencananya Tuhan. Kayak gitu. Tiba-tiba mungkin kalian di follow up sama orang gitu. Ayo join yuk Zoom. Oh itu tuntunan Roh Kudus. Kayak gitu. Jadi rencana Tuhan bakal klop kalau kita dengar tuntunan Tuhan. Kayak gitu. Tapi hari ini aku mau ajari kalian bagaimana cara hidup dalam tuntunan Tuhan. Dan banyak experience yang aku ceritain. Jadi kalau aku pingin kepada kalian, aku buka dengan satu sharingku. Internet unstable. Oke. Aku buka dengan satu sharingku di mana aku lagi banyak permasalahan. Itu semester 3, semester 2. Ini sering tak ceritain bahwa aku naik ke N3 ini satu tempat rooftop di kampusku, gitu ya, rooftop kampus lah ngomongnya. Aku duduk, aku saat teduh. Aku tuh pribadi, aku udah cerita ini balik-balik sih, sudah sering aku ngomong ini. Aku tuh paling benci ambil orang yang mukanya itu sombong, kayak gitu. Ambil mukanya yang seenaknya sendiri, kayak gitu. Itu aku benci banget guys. Aku tuh paling gak bisa nginjili orang yang kayak gitu. Itu peperangan rohani soal di hati. Tapi pada saat itu dia lewat di depanku dan seketika juga saat itu berhenti. Karena aku gak nyaman ketika ada orang yang songong mukanya, kayak gitu. Dan akhirnya aku turun. Di saat aku turun, Roh Kudus berkata kayak gini, samperi dia. Kayak gitu. Oh tidak, sorry. Kali ini saya gak nurut Tuhan, kayak gitu. Gak nurut, kayak gitu. Tapi tahu enggak, kakiku gak bisa gerak guys. Believe or not, kakiku gak bisa gerak. Selain putar balik. Kayak gitu. Sampai aku berkata iya, baru kakiku bisa jalan lagi. Kayak gitu. Jadi di saat itu aku akhirnya memutus kembali, ya wes lah Tuhan aku nurut. Akhirnya aku datang, aku basa-basi, aku cerita kehidupanku, nangis ya di sebelahku. Kayak gitu. Dan tahu di saat itu dia lagi putus, baru putus. Bayangin, Roh Kudus sesayang itu sama orang itu. Sampai dia kirim satu gembala yang cengkal ini untuk datang ke dia. Bayangin aku tetap turun, dia nggak tercover hari itu. Jadi, tapi aku pengen hidup dalam tuntunan kayak Roh Kudus, kayak Koko gitu. Nah pertanyaannya, tuntunan Roh Kudusmu sekarang, sudah belum kalian jalanin? Jangan minta mulu-mulu kalau kalian pun belum lakukan satu perintah dari yang Tuhan mau. Yaitu kembalilah dan jadilah terang. Kembalilah ke pelukanku. Kayak gitu. Tuhan gak akan tuntun kalian, kalau kalian yang belum pernah ngalamin Tuhan, belum pernah yang namanya ngalamin kasih Tuhan, hidup yang diubahkan. Tuhan gak akan tuntun yang lain-lain dulu. Kecuali sesuatu yang mendadak atau insiden kayak gitu. Tapi Tuhan itu akan tuntun kalian dulu untuk ngalamin Tuhan dulu, kembali ke Tuhan dulu. Kayak gitu. Jadi pertama kali ketika aku baca cerita ini bahwa Roh Kudus ini luar biasa. Kalau kita mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus yang pertama. Ini aku langsung ya, jadi kalian bisa catat bagi yang
mau catat kayak gitu. Bahwa ya apa cara kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus? Kita libatkan Roh Kudus lebih banyak. Jangan jadikan Roh Kudus ini aksesoris. Salah, kita tanya, Roh Kudus menurutmu ya apa? Gitu. Wah aneh, ini hal yang paling aneh dilakukan. Tapi disinilah yang paling penting. Di mana Roh Kudus akan berbicara spesifik ke kalian. Kayak gitu. Jangan, aku nggak percaya sama orang-orang yang, aku kurang relate dengan orang-orang yang ngomong suara Roh Kudus itu ada. Kayak gitu. Nggak make sense di otak. Karena Roh Kudus ada pribadinya. Kayak gitu. Nggak mungkin nggak akan ngomong. Dia adalah Tuhan. Kayak gitu. Nggak gampang untuk dia maksudnya gampang untuk dia ngomong gitu loh. Nggak make sense dengan orang-orang yang ngomong suara Roh Kudus sudah berhenti. Kayak gitu. Dia lah Alpha dan Omega. Dia yang maha kuasa. Kayak gitu loh. Nggak mungkin. Dia itu nggak pernah berubah caranya. Kayak gitu. Jadi suara yang sama di zaman para rasul juga ada di zaman sekarang. Kayak gitu. Dan kalian juga bisa dengar suaranya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sesimpel aku ngerasa kamu lagi nggak baik-baik aja lah. Itu suara Roh Kudus loh kadang. Jadi kadang itu kita terlalu pengen suara Roh Kudus yang audible. Anakku. Wah, kenapa kau meninggalkan aku? Salah. Tapi maksudnya Roh Kudus itu unik di mana kalian ini aku ceritain satu ya, sebelum kita masuk dalam tuntunan Roh Kudus ya. Ceritain lagi, aku praktikum guys. Wah praktikumku tuh coding gitu ya. Duh itu hal yang paling sulit karena kita dikejar sama waktu 45 menit kayak gitu. Jadi ketika aku pede pertamanya ngerjain luar biasa gitu. Wes haleluya gitu kan. Terus tiba-tiba kamu tahu tinggal 10 menit gitu. Tinggal 10 menit aku nggak ngerjain apa-apa lagi. Kan aku bingung saat Romawi ini ngapain kayak gitu. Dan aku nggak ngerti sama sekali. Tapi Roh Kudus bilang apa? Di hatiku lumayan keras gitu deh. Jangan ngomong Roh Kudus ngomong apa deh. Kayak sosok rohani. Di hatiku ada suara gitu kayak ada something yang nggak tahu kayak kecetus ide aja. Saya teduh. Kayak gitu. Sorry ya. Ide bodoh apa yang akan aku lakukan untuk di saat itu. Tinggal 10 menit disuruh saat teduh. Habis dong. Sorry gitu kan. 10 menit nih dibuat saat teduh. Ya mohon maaf nih. Kayak gitu. Saat teduh itu minimal 10 menit. Kayak gitu. Habis dong gitu. Ide bodoh mana yang harus ide bodoh apa ini yang harus kulakuin kayak gitu loh. Tapi di saat itu gak tahu, aku punya bodoh be, tak ikuti kayak gitu. Saat itu aku cuma berdoa Tuhan jangan sampai habis waktunya kayak gitu. Udah gitu aja. Terus aku geser keyboardku, semua lagi bunyi kan, tek gitu kan. Aku saat itu sendiri. Wah, aku diceng-cengin masih sampai yang jaga pasti kayak gitu. Tapi aku saat itu, aku doa, aku menyembah sebentar, aneh sih. Tapi dalam hati ya, buka tinggal 5 menit. Wow, langsung ngelus-ngelus dada. Kayak gitu, tinggal 5 menit nih. Gitu. Terus aku bilang, satu soal ya Tuhan gitu. Believe or not, Roh Kudus tuntun. Tuntun ini spesifik. Kamu tulis ini ya. Oh ini believe or not guys. Kalian mau percaya enggak terserah. Tapi jujur aku tuh gak ngerti apa-apa soalnya. Aku cuma bilang gini, Roh Kudus bener tak sing ini kayak gitu. Yakin tak? Aku bilang gitu. Enggak gitu. Aku masih ngeyel. Ini dasar gembala memang kadang ngeyelan kayak gitu. Kayak, terus Roh Kudus ngomong kayak, ya itu kayak gitu. Gitu. Saya bilang, enggak Roh Kudus kayak gitu. Sekali lagi, itu jawabannya. Muncul lagi kata-katanya, itu. Ya udah, ketik aja. Apa yang Roh Kudus mau kayak gitu. Udah. Terus tahu, tiba-tiba lengkap kan semuanya. Dicoba error. Haleluya, itu kelemahan dari programming kayak gitu ya. Dicoba error kayak gitu. Aku bilang, kan. Nah, kalau orang-orang Indo itu mesti keluar gitu. Kan. Nah gitu. Aku bilang, kan, gak jalan kan. Terus Roh Kudus bilang, kamu tuker beberapa baris ini kayak gitu. Dari yang di sini jadikan yang di sini, yang di sini jadikan di sini. Waktu tinggal semenit, harus kayak gitu. Ide bodoh mana lagi itu yang harus kejalanin kayak gitu loh. Paham gak sih kayak tinggal semenit itu pasrah lah gitu. Kayak gitu, tak lakuin, tak tuker. Dipasin 0, jalan. Kayak gitu. Dan di situ aku nyesel, aku seperti orang Daud yang menangis gitu. Iya Tuhan maaf ya, aku bodoh kayak gitu. Aku gak denger suaramu. Tapi hal-hal yang kayak gitu loh, yang sering tuntunan Roh Kudus tuh ada. Kayak gitu loh. Dan Paulus di sini gak ngeminteri, paham ya? Gak ngeminteri itu gak merasa lebih pinter dari Roh Kudus. Karena dia mendengar suaranya dengan baik gitu. Tadi poin pertama aja aku lupa, poin pertama tadi apa? Ini anak-anak onset gak denger ini. Coba, Feli.
Poin pertama apa? Libatkan Roh Kudus, jangan jadi aku soleh saja. Nah ya, denger ya. Teman-teman kanan kiri kalian ya. Aku lupa soalnya. Oke, libatkan Roh Kudus sebanyak mungkin. Tapi jangan ketika kalian jalan satu langkah, Roh Kudus maumu apa? Jalan satu langkah, Roh Kudus maumu apa? Itu dari Roh Kudus bilang, "Buk," gitu. Paling gitu. Ya jalan no, kayak gitu. Paham enggak? Ada suara Tuhan itu ada dua. Suara Tuhan yang umum sama Tuhan yang spesifik. Suara Tuhan yang umum itu apa? Ya sudah kamu pegang siap ini. Wih ada fisik kita lagi. Nah ini Alkitab ini suara Tuhan yang umum. Kayak gitu. Ya kalian tahu kalau misalnya berbuat baik gak perlu tanya Roh Kudus lagi. Kayak gitu. Roh Kudus ini berbuat baik penting gak ya? Kayak gitu. Ya maksudnya aku pengen nyumbang. Kira-kira menurutmu gimana? Ya pasti agree lah Roh Kudus. Ini suaranya kok. Kayak gitu loh. Nah. Tapi ada yang spesifik. Kalau yang spesifik itu seperti loh guys. Kalian tahu jalan tol ya? Tahu ya jalan tol ya? Gak tahu. Gak tahu awas saya. Nah jalan tol itu ada di mana kadang itu ada dua cabang. Kiri atau kanan. Gitu ya. Aku tahu ini tol Pandaan. Udah aku paling hafal itu namanya. Itu di Surabaya namanya tol Pandaan gitu. Nah itu bisa ke kiri atau ke kanan. Nah suara Roh Kudus yang spesifik itu memilih antara yang kiri atau yang kanan. Kayak gitu. Suara Tuhan yang umum atau di Alkitab ini ya untuk menunjukkan jalanmu lurus aja gitu. Menunjukkan jalan umum. Ya kamu tahu lah jalan tol itu lurus. Ya tahu, ya udah jalani. Itu jalan umum. Tapi di saat kalian menemukan dua cabang, kalian bisa tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus yang kiri atau yang kanan. Tapi jangan diikuti di perempatan sungguhan ya. Di perempatan gini, Roh Kudus rumahku lewat mana? Nggak, itu jangan ya. Itu pulang langsung tak ketak kepala gitu. Gitu. Tapi satu hal, wah, suara Roh Kudus itu unik. Sungguh, kalian berjalan dalam suaranya. Kalau kalian terus libatin, sebesar itu kuasa Tuhan akan nyata. Aku selama praktikum, selama aku di STS, itu aku setiap minggu itu dapat mujizat. Serius. Selalu aku ini berani bukan untuk sombong ya. Aku merasa bahwa ini miracle kayak gitu. Bahwa kehidupanku dalam perkuliahan itu merasa selalu ada mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat. Ada. Sampai yudisium tuh kemarin ini mujizat kayak gitu. Tiba-tiba dikasih extend untuk yudisium. Yudisium itu untuk penentuan lulus atau tidak lulus. Kayak gitu. Ada extend tiba-tiba. Ya dimarah-marahi dulu sih. Cuman setidaknya itu bayar harganya lah. Tapi maksudnya tuntun Roh Kudus tuh gimana ya? Kamu libatin dulu Roh Kudus. Kalau misalnya kamu banyak libatin, ya maka jangan ngomong. Ibaratnya aku gandeng Ruben nih di belakang nih. Jadi tak tali gitu di belakang. Terus kasih nama Ruben di lehernya gitu misalnya. Oh enggak ya bercanda. Kayak anjing aja ya. Enggak bercanda ya Ben. Oke. Nah jadi kita ini yang gue gini, loh, makanya ketika aku bawa Ruben, ya maka dia akan ngomong. Kecuali kalau misalnya aku bawa hewan anjing gitu, ya kan gak akan ngomong apa-apa gitu loh. Jadi ketika kamu melibatkan Roh Kudus, dia akan berbicara, otomatis. Gak usah kalian paksa, Roh Kudus berbicara lah, Roh Kudus berbicara. Gak usah, dia akan ngomong kamu. Contohnya apa kok? Misal, kamu berbuat dosa, tiba-tiba kamu ngerasa gini, oh harusnya gak boleh kayak gini, nah itu suara Roh Kudus. Tapi harus dipilah dulu. Kalau itu intimidasi suara iblis. Kayak gitu. Makanya aku selalu bilang, kalau kalian ngelakuin sesuatu, kalian ngerasa damai, ngerasa sukacita, ngerasa plong. Wah berarti Roh Kudus juga agree dengan apa yang kalian lakuin. Tapi kok kalian ngerasa bahwa, kalian ngerasa kayak, harusnya gak kayak gitu loh. Harusnya yang kayak gini. Nah itu suara Roh Kudus lagi ngomong. Jadi, wis percayalah, semua orang bisa terima Roh Kudus. Gak ada satu orang, dua orang, tiga orang gak ada. Semua ada di dalam sekarang. Kayak gitu. Ini nak tekenin dulu. Oh ya, promosi sedikit. Jangan lupa minggu depan, sekarang berapa? 8 ya? Nah, ya, minggu depan kita ada Foundation of Faith 1. Jadi itu kelas pendalaman di Hival. Kita akan belajar tentang keselamatan, terus kita juga belajar tentang karunia roh dan berapa. Dan nanti juga ada Foundation of Faith 2, bagian saya ikut yang pertama. Di sini kita itu lebih ekstrim lagi, kita bahas tentang Allah Tritunggal di sana, gitu. Jadi ini bukan untuk mendebat gereja kalian, tapi untuk membuat doktrin dasarnya kalian itu benar, kayak gitu dan kuat. Karena orang Kristen, dan ini juga kita masuk ya ke revivalist. Karena gini loh, ada satu waktu di mana kalian akan dipertanyakan imannya kalian. Jangan pernah berpikir tidak, udah kayak gitu. Kalian akan dipertanyakan. Mau kalian lagi santai-santai minum kopi gitu kan? Terus tiba-tiba, kamu orang Kristen ya? Oh pasti pernah itu.
Kayak gitu. Karena aku pun juga pernah ketika aku duduk di rooftop, tiba-tiba orang datang aja, orang-orang agnostik datang terus tiba-tiba debat. Kayak gitu. Aneh, saya itu gak berpikir itu bakalan. Tapi ada waktu di mana kita dipertanyakan iman nih. Maka kita perlu foundation of faith one. Kayak gitu. Jangan jadi Kristen yang cuma pengenalan. Pengalaman, tapi juga harus pengetahuan. Harus seimbang. Kayak gitu ya, itu promosinya. Jadi kalau kita libatkan Roh Kudus, sometimes kita kalau kita libatkan Roh Kudus, siapa keluar? Ya, yang belum on cam, yang on cam. Ya. Jadi kalau kita libatkan Roh Kudus, bahkan kalian kan bisa berkata-kata yang kalian nggak ngerti, kayak gitu. Maksudnya bukan bahasa roh ya, tapi maksudnya berkata-kata kayak harusnya kok bisa ngomong ini ya, kok aku bisa tahu tentang ini ya, gitu. Semester 2, aku ditanya banyak hal sama satu orang. Jadi dipertanyakan banyak hal. Yudas kalau bertobat masuk mana? Yudas sekarang masuk mana? Gitu. Kalau misalnya orang sudah sekarat, kakek-kakek mau mati gitu, terus masuk mana? Kalau percaya Yesus kayak gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Di situ aku ngomong cuma Roh Kudus bantu aku. Dan Roh Kudus, aku bisa jawab pertanyaan sampai detail. Jawabannya detail banget sampai diem orangnya. Kayak gitu. Aku ngerasa, waduh ini campur tangan Roh Kudus. Kayak gitu. Jadi yang pertama tadi, libatkan Roh Kudus. Mulai dilibatkan gitu ya. Kalian gak bisa berjuang sendiri serius. Gak apa-apa jadi anak kecil lah ya, kayak Roh Kudus siapa ini ya, kayak gitu. Daripada kalian berpikir kayak, aduh ya apa ini caranya, sampai kalian pusing-pusing, sampai kalian nangis-nangis, ya apa ini gitu. Mendingan kalian tanya Roh Kudus. Roh Kudus siapa ya, kayak gitu. Praktekkan dulu lah, kayak gitu. Maka kalian akan ngerti. Baru akan masuk ke dalam yang kedua. Yaitu dimana ketika kita sudah melibatkan Roh Kudus, kita taat sama suaranya, kayak gitu. Harus, kayak gitu. Harus taat dulu. Kayak gitu. Sometimes Roh Kudus akan ngomong gini, kamu cat ya orang itu ya. Kayak gitu. Kalian masih ingat Filipus? Filipus ketika harus bertemu dengan Sida-Sida, dia nurut men, dia memberitakan Injil men. Dia datang ke orangnya, kamu sudah kenal, tahu kitab-kitab Musa belum? Kayak gitu-gitu. Kamu paham enggak dengan apa yang kamu baca? Kayak gitu. Dia datang ke orang yang gak kenal men. Tapi dia nurut sama Roh Kudus. Kenapa kau bisa bilang itu tuntunan Roh Kudus? Karena ketika dia jelasin, orang itu bisa ternyuh hatinya, bisa bertobat dan akhirnya dibaptis. Langsung, dan sedetik itu juga Filipus dibawa sama Roh Kudus, teleport. Wih keren ya, aku juga pengen tiba-tiba gitu di Amerika. Gratis tanpa visa. Haleluya. Kok dijadiin gak apa-apa ya Roh Kudus? Gak bercanda. Tapi maksudnya, kayak gitu, bahwa ketika kalian dalam tuntunan Roh Kudus dan kalian taat, apa sih yang terjadi? Simple, mujizat, kesembuhan, kelepasan, semua karunia Roh akan mengikuti kalian. Sometimes orang carinya mujizatnya, sometimes kalian cari apa? Kesembuhannya. Tapi nggak nurut sama Roh Kudus, nggak akan terjadi. Karena mujizat dan karunia Roh lain itu mendukung untuk Roh Kudus mengerjakan sesuatu, dan orang itu tahu bahwa semua mujizat kesembuhan itu tanda kehadirannya Tuhan. Kayak gitu. Jadi kok mujizat itu bukan berarti kayak bersyarat gitu ya, tapi pasti ada celah yang dibuka, kayak gitu. Celah yang dibuka itu apa? Misalnya kalian datang ke orangnya, kamu nggak apa-apa mau tak doain itu celah yang dibuka. Roh Kudus bisa bekerja di sana. Karena kita itu partner bersama dengan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu bukan babu. Kayak gitu. Tahu ya babu ya, bukan pembantu. Kayak gitu. Roh Kudus, kerjaan Roh Kudus kayak gitu. Enggak, gitu. Tapi Roh Kudus itu partner. Kayak gitu. Jadi kalian harus punya dulu kayak gitu, ketaatan itu. Kalian harus latih ketaatan itu. Tapi ada kata kepengen orang-orang ngomong tapi ya kan, kayak gitu. Tapi percaya satu hal, mau itu suaranya kalian atau suara Roh Kudus, asal tidak menyimpang dari firman, lakuin aja. Aku pernah satu hal yang paling sepele, aku baru inget, baru terjadi. Pas aku saat teduh, tengah-tengah saat teduh, pas aku lagi ngomong-ngomong sama Tuhan, tiba-tiba gini, kami ingetin satu orang ini ya, kunci kamar. Wah, hal bodoh apa lagi Tuhan sih nge-course omong kayak gitu loh. Suruh dia kunci kamar kok sate. Aku masih inget kata-kata nih. Aku bilang gini, konyol, konyol kayak gitu. Berarti gue, aduh, kayak, apa hubungannya Tuhan kayak gitu. Berarti gue kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Gak usah lah, gitu. Tapi tahu, hatiku denial kan, gak usah gitu. Hatiku udah mulai gelisah. Wah ini kok udah kayak gini-gini bahaya nih, kayak gitu.
tetap kita lakuin, ya kan? Kadang aku bandel ya orangnya, kayak gitu. Oke, aku lanjut cerita, terus Tuhan ngomong sekali lagi, suruh dia kunci pintu, satu tuh. Wes aku nurut habis itu, langsung aku chat, kayak gitu. Aku cuma ngomong gini, aku nggak tahu ini suara hati atau suara Roh Kudus, tapi ya ini ya kamu ikutin aja, kayak gitu. Whatever apapun yang terjadi, yang penting aku udah lakuin actionku, aku udah buka celah. Entah yang sana merespon atau tidak, itu aku udah buka celah aja, kayak gitu. Jadi kayak gitu loh guys, suara Tuhan itu simple. Dan itu kalau kita benar-benar sama lihat mujizat gara-gara kita ikut tuntunan ilahi, kalian kecanduan dengar suara Roh Kudus. Serius. Tapi jangan jadi orang yang ngeroh ya. Jangan jadi orang yang ngeroh. Aku tuh juga gak suka dengan orang-orang yang kayak, aku dengar suara Roh Kudus kata Roh Kudus ini. Aku dengar suara Roh Kudus kata Roh Kudus ini. Bakalan bertentangan. Sampai pernah Tuhan Roniku bilang gini, ini Tuhan kita itu sama atau enggak? Kayak gitu. Karena ada orang-orang kadang mengatasnamakan Tuhan untuk sesuatu pribadinya. Ini yang bahaya. Makanya kalau aku gak yakin, aku bisa ngomong, gak tahu ini suara pribadiku atau suara Roh Kudus. Aku selalu alaskan dulu. Karena orang lain juga bisa ngerasa. Karena Roh Kudusnya sama men, kayak gitu loh. Terus paling Roh Kudus bilang gini, kapan aku ngomong iku? Kan bisa gitu. Kayak gitu. Jadi kalau kalian, tadi ya, apa namanya? Yang pertama tadi libatkan Roh Kudus lebih banyak. Yang kedua tadi apa? Lupa aku. Aduh aku sekali jalan guys. Apa? Lupa kayak. Apa? Tentang apa tadi? Ini tiba-tiba enggak yang di onset lagi dibawa sama Roh Kudus ke dimensi yang lain. Nyebut tadi. Apa ya, Vel? Kamu enggak tahu? Dia ngomong enggak sih? Terus taat sama suara Kudus. Taat sama suara Tuhan. Iya. Oke, taat sama suara Tuhan. Yang ketiga, belajar barbar kayak gitu. Ini sulit ini sulit. Tapi percaya satu hal, Roh Kudus itu roh misi ya. Jadi kalian harus satu visi sama Roh Kudus. Sometimes Roh Kudus itu bakal apa ya? Kebarbaran ini harus kita punya satu visi dengan Roh Kudus. Roh Kudus, aku mau ngikut suaramu. Ini tiga komponen untuk kita dengar tuntunan Roh Kudus. Gak bisa terpisahkan. Kalian gak bisa cuma dengar suara itu, gak bisa. Kalian gak bisa cuma taat, gak bisa. Tapi kok mungkin kalian sudah taat sama dengar suaranya. Tapi kok kalian gak barbar, kalian gak bisa. Ini gak diajari, orang jarang ngomong ini. Tapi sorry, kalau kalian gak bisa radikal, itu gak akan bisa terjadi. Kayak gitu. Radikal kok bukan berarti kalian di depan orang terus kayak, tumpang tangan rebah. Itu bukan radikal ya. Tapi ketika Roh Kudus mungkin kalian jalan di mall. Pun berkata doain orang itu. Berani gak kalian? Ya berani enggak? Aku gak berani sih masihan kayak gitu loh. Gitu. Aku bilang satu, Tuhan, kalau aku dalam gerakan kesembuhan atau mendoain, wis cari sing kenal aja. Kayak gitu. Atau kalau gak kenal pun, sing lembut lah hatinya. Kayak gitu. Tapi maksudnya satu hal kayak, kita perlu radikal. Radikal gak perlu teriak-teriak di mall. Aku lepaskan kamu dari roh jahat, gak gitu. Kayak gitu, kalian dibalik tumpang tangan langsung, gendeng nih orang kayak gitu. Tapi maksudnya ketika Roh Kudus tuntun kamu mau enggak? Mungkin temenmu yang sudah lama, kalian mau enggak tiba-tiba nge-call dia? Itu radikal sih menurutku. Berani enggak barbar kayak gitu? Enggak semua orang berani. Karena Roh Kudus itu lumayan unik caranya. Serius, Roh Kudus sih unik-unik caranya. Jam 12 malam lah, kadang aku jam 1 malam gitu. Tanyain Cinginu, aman enggak pertobatanmu gitu. Misalnya kayak, oh ya oke, enggak mau Tuhan jam 1. Akuin kayak gitu, kita lakuin. Kayak gitu loh. Atau tanya cuman saat ini gimana misalnya gitu. Jangan tak lakuin. Belajar untuk radikal sama suara Tuhan. Enggak cuman taat, tapi memang satu visi punya kerinduan yang sama. Gitu. Barbar itu lebih ke arah kayak, whatever apapun maluku tak putus. Whatever aku kenal atau enggak, tak putus. Bos pokoknya jalan aja. Geradak aja kok bahasa Jawa ini kayak gitu. Itu apa itu PP-nya ya? Salah sama PP-nya. Oh video. Oke. Kok genteng gitu. Kan kepo sih. Siapa itu? Kak Natal lah. Oh iya Kak Natal. Lalu Kak Natal. Oke. Jadi harus barbar guys. Belajar tuh barbar. Kayak gitu loh. Belajar untuk, Tuhan suruh gerakin doain. Ayo tumpang tangan. Das. Kayak gitu loh. Gak usah mikir rebahnya. Gak usah mikir nangisnya. Tumpang tangan sudah. Doain. Mau itu gembala sekalipun. Aku sering balik sih dibilang gini. Kok aku penyanyi deh kok. Kayak gitu. Tiba-tiba itu menampar hati saya. Kayak gitu. Salah satunya Grace juga itu ya. Kayak gitu. Sering dia.
Tiba-tiba kayak aku lagi ngomong dong, ya wis doain dah kayak gitu. Itu kayak setelah didoain langsung nangis dretes aku. Jadi sometimes kayak barbar itu perlu gitu loh. Tapi sometimes kayak kita ngerasa kayak tuh nggak mungkin Tuhan, susah ini susah. Kayak gitu ini nggak mungkin. Kadang kita dibalik itu dulu. Padahal Tuhan itu udah janji, kalau kamu lakuin Tuhan sertai. Itu kan Tuhan ngomong di amanat agung. Kayak gitu. Dan kenapa Tuhan Yesus bilang amanat agung sampai akhir ini? Sampai akhir zaman aku menyertaimu. Karena di Markus Tuhan berkata apa? Tanda-tanda orang percaya yang akan mengusir setan demi namaku, yang akan berbicara dengan bahasa yang baru, terus dia tumpang tangan di atas orang sakit dia akan sembuh kayak gitu-gitu. Karena dia janjiin satu kuasa itu tadi loh. Makanya kenapa amanat agung ini dua-dua ini gak bisa dipisahin. Kalau kita agung-agungannya Matius doang, yang Markus juga penting, karena itu omongan Yesus juga. Tapi dengan sudut pandang yang berbeda, fokusnya berbeda. Karena Markus ini ngomong tentang kuasa dan power Tuhan. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau berjalan dalam Roh Kudus, ya kita harus berjalan dalam kuasa Roh Kudus juga. Gitu. Itu gak bisa terpisahkan. Gitu. Jangan anti dengan mujizat, jangan anti dengan kesembuhan. Oh aku gak bisa apa-apa kok. Kayak gitu. Aku rasanya belum punya urapan. Ayo, siapa yang berpikir kayak gitu biasanya? Ayo, ngaku di onsite online kayak gitu. Wah biar Kodeni aja atau biar Feli aja atau biar siapa. Saya bukan gelar pendeta men, Saryawan sembuh. Serius. Kayak gitu. Kayak semacam bisul ya ini rada memalukan sih. Tapi semacam kayak bisul itu sembuh, tak tumpang tangan men. Serius, tak tumpang tangan. Kayak gitu. Sembuh men. Kayak gitu loh. Maksudku kayak, kadang juga kan, tak tumpang tangan. Nangis jerit orang. Kayak gitu. Karena kita berjalan bukan dengan kuasanya kita. Kita harus mikir gitu loh. I'm nothing dan dialah segala-galanya. Kita bukan apa-apa, tapi kita punya Tuhan yang punya apa-apa, segala-galanya Tuhan punya. Kita harus berjalan dalam itu. Jangan kita berjalan dengan, aku udah punya skill, sombong kalian pasti. Pusatnya bukan Kristus lagi, salah itu. Tapi ketika kita ngerasa bahwa kita bukan apa-apa dan Kristus segalanya, di situ kuasa Tuhan nyata. Gitu. Karena pilihannya cuma kita merendah atau Tuhan yang direndahkan, kayak gitu. Jadi ayo berjalan dalam kuasa Roh Kudus gitu loh. Jangan ngerasa kayak, aduh waktuku udah habis di kampus. Oh no. Kalian bisa dibawa kapan aja. Gitu. Asal apa kalian boleh minta. Tuhan aku mau berjalan dalam kuasamu. Setiap malam aku selalu ngomong kayak gitu. Bahwa aku dalam rencanamu. Makanya jangan ngomongnya gini. Ini ajari doa untuk anak-anak di Hivel ya. Jangan cuma doa gini. Jangan doa cuman kayak masuklah dalam rencanaku. Kayak gitu, ayo siapa yang biasa doa kayak gitu. Ayo Roh Kudus bersamalah dengan aku dalam rencanaku. Dikira yang punya rencana cuma lu kayak gitu kan. Tapi mulai ngomong gini, Tuhan bahwa aku masuk dalam rencanamu. Itu dua hal yang berbeda. Bahwa aku masuk dalam rencanamu. Kalian kan dibawa, sungguh. Aku ngomong itu beberapa hari dibawa sama Roh Kudus. Kayak gitu. Mulai nyesel deh. Ini aku ceritain tak tutup dengan satu cerita yang lumayan unik ya. Aku pernah trauma dengan kata-kata Tuhan pakai aku. Ya, jadi aku bangun tidur, aku terus mandi, tak lupa gosok gigi, salah. Ketawa dong, bantu saya ketawa dong. Oke. Ya, Boyati bantu gitu ya, biar ter-up gitu. Nah, bagus, meskipun gak ikhlas bagus. Natural ya. Oke. Nah gitu ya. Boyo, kok garing-garing tuh dibantu gitu loh ya. Nah, oke. Ya betul, masuk itu suaramu pasti. Oke, jadi online dan onsite ya, gak beli iri-irian. Kita juga dua-duanya interaksi, haleluya. Nah jadi aku bangun tidur karena aku ngerasa pelayananku kurang. Aku ngomong sama Roh Kudus, ini hati-hati pakai ngomong ya. Jangan ngerasa gini, aku udah ngomong sama Tuhan pakai aku gak dipakai-pakai. Ini definisi Tuhan kabulkan doa dalam 5 menit. Aku bilang pagi-pagi, Tuhan melek ini, aku rasa kurang kemarin, pakai aku lebih lagi. Oke, udah doa pagi selesai, keluar buka kamar, mamaku lagi ngomong cari pendoa. Buat acara lamaran kokoku, bulan 6 tanggal 11. Tiba-tiba saya duduk, Denny aja pendoa. Mate aku kayak, Tuhan baru 5 menit lalu. Terus saya bilang, nah ini, terus bodohnya tak denial, mau kayak gitu. Terus kayak jadi gue ngomong, loh barusan katanya mau dipakai, kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak, aduh nyesel lah ngomong ini, kayak gitu. Oke, akhirnya dengan segala kegengsianku, aku memilih ya wis mah ambil kayak gitu.
Oke. Terus aku beberapa hari ngomong lagi, Tuhan pakai aku. Kayak gitu, Tuhan lagi. Beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, mamaku datang dengan nada yang tidak enak. Aku tahu bahwa mamaku kok nada begini itu ada maunya, gitu ya. Dan kayak gitu. Nah, itu sudah nada paling bahaya. Terus duduk di sebelah saya. Wah, aduh. Terus kalian tahu duduknya pelan-pelan. Set. Nah, itu artinya ada maunya. Sudah tertebak keluargaku. Kayak gitu ya. Itu mamaku. Kalau papaku biasanya teriak gini. Dan. Nah, itu ada sesuatu itu artinya. Kayak gitu. Kalau kokoku mentak. Dan. Nah, itu ada gugu ada maunya. Ya, jadi hafal saya dengan nada-nadanya. Udah siap hati. Ya, pas mamaku bilang gini, wis ngomong lah. Gak usah basa-basi tak gitu. No. Wis tahu gitu. Mamaku tertawa roh. Sahut mamaku, enggak ya. Oke, tapi maksudnya orang bilang gini. Kan gini. Ah, itu apa ya? Step kedua ya. Kan gini. Mama kan sudah nyuruh kamu jadi pendoa. Itu aja aku enggak ikhlas dalam hatiku kayak gitu. Nah, terus bilang gini. Rasanya pendoa habis doa itu biasanya diimbangi dengan nyanyi. Astagfirullahaladzim, la ilaha, kayak gitu. Langsung kayak nyanyi kan, bilang satu lagu ya. Oh tidak, tidak, tak tampil berhari-hari. Tapi akhirnya ya apalagi ya, oke. Baru kemarin, iya, pacak rambut kemarin, iya kemarin gitu. Mama aku duduk sebelahku, ngomong, ini bodohnya aku juga sih, aku nanya tentang lamaran gitu. Mah, lamaran kuku tuh kapan? Aku lupa kan. Terus dia bilang, tanggal 6, bulan 6, tanggal 11 kayak gitu. Terus saya bilang gini, oh jangan lupa ya kamu nanti doa ya, kayak gitu. Enggak sampai sana, mau bilang gini, sebelumnya kasih ceramah ya. Oh no mana sharing mana. Ya, jadi sharing doa nyanyi. Diberkati gitu, Pak Une gitu. Aduh, tapi maksudnya bahwa kadang itu harus kayak apa ya, kita minta sama Roh Kudus dipakai. Ini aku nggak tahu kabar tanggal 11 tadi bulan 6 aku nggak ngerti apa. Oke, jadi kadang itu jangan ngerasa nggak didengar. Karena saya juga melakukan lagi. Bahwa kemarin malam atau kapan gitu ngomong Tuhan pakai aku lagi. Mama aku datang lagi gitu, nyanyi 2 lagu ya. Buset, udel bolong gitu kan gitu. Kayak, nyanyi 2 lagu, 1 lagu aja nggak tak green. Oh kali itu masih tak tinggal gini. 1 lagu aja tak gitu no. Ya gitu loh. Maksudnya intinya ketika kita mau dipakai Tuhan pasti mau pakai kita. Tapi kita harus barbar. Saya nyanyi di depan keluarga saya yang semuanya rata-rata Katolik, rata-rata yang gak kenal Tuhan. Kayak gitu. Bahkan keluarganya pacar kokoku tuh dari Konghucu. Kayak gitu. Udah wes sharing doa. Wes langsung aku bilang, sekalian wes jadi MC. Kayak gitu. Udah kayak gitu loh. Bahkan kokoku sampai bilang gini, kamu mau tak kasih sponsor di belakang dah, butuh konseling dan doa hubungi. Kayak gitu. Sampai kayak gitu. Tuhan pakainya. Bahkan mamaku sampai bilang gini puncaknya ya. Udah kamu jadi pendeta saja. Gitu loh. Tolong kayak gitu loh. Paham enggak sih bahwa ketika kita mau dipakai Tuhan, di situ Tuhan akan pakai kita. Tapi kalau kita merasa, kalau kita benar-benar pengen, kita bersatu dengan Roh Kudus. Roh Kudus sangat mau untuk kita dipakai Tuhan. Jadi aku ajak kalian untuk sama-sama, ayo guys. Tuhan mau pakai kalian. Gitu loh. Jangan merasa aku sudah kerja. Enggak, Tuhan akan pakai kalian, sekeliling kalian kok. Serius. Makanya Tuhan ngomong apa? Samaria, Yerusalem, Yudea, dan lain-lain, dan seluruh. Itu karena Tuhan ngomong, ring 1 dulu yang akan kalian menangkan. Tapi kalau ring 1 enggak bisa, ring 2 enggak apa-apa. Kalau keluarga aku belum bisa dimenangin. Aku ring 2 dulu, teman-temanku tak menangin. Orang-orang enggak kenal, yang sekampus tak menangin. Keluarga aku tiba-tiba dimenangkan sendiri, tiba-tiba satu sendiri. Enggak ajari, tapi mereka tiru caraku. Kayak gitu. Jadi, aku rindu kalian juga bisa. Tapi kalian perlu minta bahwa aku masuk dalam rencanamu. Pakai aku lebih barbar. Pakai aku dalam kuasa mujizat, kuasa kesembuhan. Kalian rindunya apa? Kayak gitu. Tidak apa-apa, ayo. Jangan takut sama mujizat, jangan takut sama bararo, jangan takut sama kesembuhan, jangan takut. Kayak gitu, tidak apa-apa serius. Aku dulu anti ngomong mujizat, serius. Aku takut karena tapi aku minta. Aku pengen, aku haus. Dan Tuhan gerakin hingga detik ini. Jadi hari-hari ini mungkin kalian butuh mujizat.
Hari-hari ini mungkin kalian butuh kesembuhan, hari ini kalian butuh kelepasan. Bisa terjadi kok. Kalian butuh apa? Tidak Tuhan. Tuhan juga bisa kasih hari ini. Asal hati kalian terbuka. Enggak mendenial semuanya. Jadi aku ajak kalian sama-sama untuk menyembah sekali lagi. Bahwa kemenangan itu pasti terjadi. Kita start dari kita sudah menang. Dan ketika kita jalan bersama dengan Roh Kudus, udah nurut aja. Percaya, nurut aja, bar-baro aja. Mau terjadi atau enggak, itu urusannya Tuhan. Pilihannya kalian mau enggak? Untuk berjalan dan kuasa Roh Kudus. Kalau kalian denial kuasanya Roh Kudus hari-hari ini, Roh Kudus gak ini kok, gak jalan hari-hari ini. Bisa berhenti zaman para rasul mujizatnya. Ya Roh Kudus mau bergerak lewat mana? Kenapa Roh Kudus gak bekerja? Simple, karena kalian batasi kuasa deh. Tapi kalau hari ini kalian mulai buka hati untuk, iya aku percaya mujizat ada, aku percaya kesembuhan ada. Di situ Roh Kudus bekerja. Jadi aku ajak kalian sama-sama untuk minta sama Tuhan. Kalian butuh apa sih hari ini? Tidak apa-apa kalian ngomong butuh mujizat, aku butuh sampai nangis Tuhan. Tidak apa-apa, aku butuh terobosan. Aku butuh apa lagi? Kesembuhan untuk papaku, mamaku. Minta sama Tuhan, tidak apa-apa. Kamu ajari kalian barbar kok minta sekali lah. Gak usah separuh-separuh. Gak suka aku. Kayak gitu. Minta sekali. Tuhan buat aku sampai nangis deru-deru di bawah kakiku. Di bawah kakimu. Karena aku minta mujizat kesembuhan. Tapi gak mau separuh-separuh total. Gak apa-apa. Tuhan mau iya. Kayak gitu. Apa yang kalian butuhin? Berjalanlah dalam tuntunan Roh Kudus. Seperti Paulus. Paulus ketika dia ditolak 2 kali. Tahu? Karena Tuhan sayang sama satu tempat. Tuhan kasih mimpi. Ini loh tempat yang kamu harus injili. Karena Tuhan sayang sama satu orang. Karena dia butuh. Makanya Tuhan tuntun dia sampai harus gagal. Sometimes kita harus gagal dulu. Tapi sampai di tuntunan Tuhan yang paling akhir, kita bisa menangin jiwa. Kita harus jatuh berkali-kali, mungkin gitu. Kayak kita harus mengalami banyak masalah. Karena itu tuntunan Roh Kudus, gak apa-apa. Yesus saja dicobai di padang gurun kok. Dan percaya satu hal ya, kalian baca. Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Bukan Nabi Iblis loh. Sama Roh Kudus. Tapi ketika dia keluar dari padang gurun, di firman berkata apa? Yesus penuh dengan Roh Kudus. Wow. Kita dibawa ke padang gurun sekarang. Kita dibawa ke permasalahan sama Roh Kudus. Diizinkan. Ya sudah, biarin. Tapi saat kita yang lewati, kita penuh dengan Roh Kudus. Kita harus disekolahin sama Roh Kudus dulu. Kayak gitu. Ayo kembalikan taring-taringnya kalian untuk kembali barbar. Di persekutuan doa kalian. Di kampus kalian, di sekolah kalian, ayo bergeraklah di kantor-kantor kalian, di komunitas-komunitas lain mungkin. Kalau kalian adalah admin-admin dari komunitas lain, bergeraklah barbar. Aku nggak akan menjelekan komunitas lain, nggak akan menjelekan gereja lain. Barbarlah di gerejanya kalian, barbarlah di mana kalian mau, di youth-nya kalian mungkin. Ayo gitu, di mall-mall mungkin Tuhan gerakin kamu, kayak gitu. Ayo gitu, kalian punya kesempatan dan kesempatan Tuhan itu cuma sekali. Tapi kalau kalian hari ini masih jauh dari Tuhan, tuntunan Tuhan cuma satu buat kalian. Kembali ke pelukan Tuhan dan alami hadirat Tuhan. Gak ada tuntunan yang lain, jangan minta tuntunan yang lain. Sebelum tuntunan itu kamu kabulkan dulu, kamu jalani dulu. Sama-sama kita ngambil satu waktu untuk kita menyembah.
karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan dalam hadirat Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Ngerasa bahwa di sini ada yang butuh kesembuhan. Berdoa Tuhan, mungkin di sini ada, mungkin bukan kesembuhan fisik, tapi lebih ke arah kayak batin gitu, mentalnya.
ngerasa kuat ada sih kalau entah offline entah online nggak ngerti. Tapi satu orang spesifik satu orang. Ngerasa yang butuh kesembuhan secara batin. Dan ada juga satu yang masih tadi nggak tahu ngerasa kayak pahitan gitu, marah gitu. Nggak tahu. Itu lumayan keras sih di hatiku. Nggak ngomong soal Tuhan atau gimana, terserah kalian mau nilai apa. Tapi aku cuma taat. Kalau kalian orangnya sekalian apa ya, kalian mau egois atau apa wis tah, mau gengsi, wis nurutlah. Baik kalau itu aku, taruh tanganmu di dada. Satu orang, I believe ada. Marah, hatinya marah, terus kayak apa ya, kayak kepahitan mungkin, nggak tahu di level apa itu. Mungkin kepahitan, mungkin benci, or apapun itu. Spirit apapun itu. Mau kebencian kah, kepahitan kah, ada satu orang mentalnya lagi drop, pun mau sembuhin kalian. Mujizat masih ada. Berdoa Tuhan, bakal tenging keras. Yang di offline jangan kaget. Karena sampai orang jahat kayak gini nggak mau pelan-pelan suaranya. Mungkin mic-ku bisa dikecilin dikit. Kalau itu kalian ingin kepahitan orang yang butuh ngerasa mungkin ke spirit deh sih kepahitan itu rasanya. Tapi aku nggak tahu, aku nggak ngerti, cuma taat aja. Tapi kalau ada yang butuh kesembuhan ataupun memang lebih dari satu mungkin aku yang dengernya kurang atau apa, kan bisa taruh tangan di dada. Aku yang ngerasa kayak tuh benci banget sama orang itu, benci banget, kalian bisa taruh tangan di dada. Dan mulai ini dulu, karena butuh dua action. Butuh kalian dan aku dan Tuhan, 3 action berarti. Ampun orangnya. Selalu keras. Selalu berdoa untuk kesembuhan. Makasih beberapa menit untuk kalian. 1 menit untuk kalian berbicara dulu sama Tuhan. Aku ampuni dia karena ini. Sudah aku ampuni ini. Nggak tahu, itu keras banget sih. Dia ngerasa gak dia belenggu dosa. Ada yang keterikatan. Tapi itu ya nanti lah. Aku berdoa. Aku berdoa untuk yang kepahitan saat ini. Taruh tangan kalian di dada. Gak usah takut, gak usah malu. One comment, 1 perintah, gak lebih, gak ada kurang. Aku gak mau berlama-lama denganmu spirit. Aku berdoa untuk siapapun yang di Zoom ini, di online atau onsite, yang naruh tangannya di dada dan merasa dirinya lagi kepahitan sama seseorang. Aku perintahkan siap apapun itu, spirit apapun itu, kebencian kah, kepahitan kah, aku berdoa di dalam nama Yesus, keluar. Aku berdoa untuk kesembuhan saat ini. Ara, yang ngalamin sudah mulai nangis. Receive. Pelukan dari Roh Kudus. Now, Korasianda. Aku berdoa untuk yang lagi capek mentalnya Tuhan. Peluk dia. Ada cewek. Aku percaya. Cewek dia butuh kayak banget, atau traumatik. Peluk dia Roh Kudus.
Jamah dia butuh engkau. Jangan ngomong fine di depan Roh Kudus. Sudahlah ngomong, Tuhan aku lagi capek memang. Aku butuh sentuhanmu. Di situ Roh Kudus bekerja. Aku berdoa kesembuhan. Aku berkatakan di dalam nama Yesus. Kesembuhan batiniah. Ya Tuhan, jamah saat ini dada kalian. Secara fisik aku berdoa untuk Tuhan berkain. Untuk kalian ngerasa tangannya menjamah dada kalian. Saat ini juga di dalam nama Yesus. Come, Holy Spirit. Jadi hatiku itu ya begitu. Hari ini donor Roh Kudus kalian di sini. Mungkin sering ngomong ini, gak peduli setiap hari setiap minggu kita akan ngalamin Tuhan. Ini bukan rutinitas biasa altar-call seperti ini. Siapa yang rindu di jamaah Tuhan? Siapa yang rindu ngalamin Tuhan? Sekering bahan lagi. Kita bisa taruh tangannya di dada lagi. Ada beberapa aku yakin. Mulai undang Roh Kudus, aku pengen ngerasain kau. I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life. Oh, rapata, in your hand, drawing me closer to you. Hari ini disentuh I feel hatinya your Tuhan ini. power Rama in Sakaya you. Nararama. Nothing compares to this place where I can Let it see flow. you face Dalam nama Yesus terimalah. Zaman Allah Roh Kudus saat worship ini. you. Jangan ngomong online, guys. Come Holy Spirit, fall on me now. Hadirlah di kamar-kamar mereka, Tuhan. I Aku tahu hadirat Tuhan yang need kental your saat ini di rumah anointing. kalian. Mau kalian ada orang tua kah, mau kalian nanti siapapun kah, Roh Kudus memenuhi kalian saat ini. Gak peduli, Roh Kudus akan servis kalian. Kalian gak akan tahan air mata itu. Captivating my soul. Kurang. Every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for Rindukan Tuhan. your heart. You hold my life Satu hal ke satu in your orang. hand, drawing me closer. Minta. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Tuhan spesifik ngomong ke Feli. Kamu lagi capek. Kamu lagi banyak masalah. Nothing compares to this place. Tuhan tahu, gak usah ditutupi. Kamu ditunjuk dari tadi. Tuhan mau sentuh kamu saat ini dalam nama Yesus. Receive the anointing. Fresh anointing. Touch from the Holy Spirit now. Terima dalam nama Yesus. Jangan denial lagi. Closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu.
Kami agungkan nama-Mu. Semua yang sudah terjadi ini Tuhan, ini benar-benar semua karena kuasa-Mu, karena mercy-Mu, bukan karena aku. Bukan karena kuasaku, aku nothing di depan-Mu. Tapi aku punya Tuhan, benar-benar jadi everything dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, berbicara lebih banyak dari mereka masing-masing. Aku lepaskan sekali jamahan Allah Roh Kudus untuk semua orang yang di sini di Zoom maupun di onsite. Aku lepaskan jamahan Allah Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Hati semua tidak yang terlewat satupun di sini. Thank you Jesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin. Oke, on cam dulu kita foto. On cam dulu kita foto. Api kabur. Duh, aku sedang ngomong kan ya. Kalau hafal itu bisa, Be. Oke, yuk on cam. Ada yang baru gak sini? Siapa namanya? Melia. Oh. Ayo on cam. Kita foto. Kamu juga foto ikut. Oke, kita foto dulu. Oh, ini Hilary. Ya ampun. Ayo foto. Weh, yang ikut sampai akhir bagus, minggu depan ikut lagi. Oke. Yang foto Feli. Jessica, Indomimu mana? Wes, siap. Jangan kaku amat ya, jangan setong. Sinian dikit, kaku amat. Oke. Kau ku rindu, asik. Sangat berminyak sekali mukamu. Oh enggak sih, kena sinar itu. Oh. Ayo, Rego. Angkem. Jessica tadi sate nggak sambil makan mie ya kan? Nah. Parah. Wah. Duh. Tes. Oke. Yuk, ayo yang di onset sini jangan jauh-jauh. Kan kayak di penjara sini loh. Nah. Guys, yuk, ayo dia aba Feli. Ya, sebentar. Oke, silakan fasenya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lagi. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Guys. Sebentar. Ulang dong. Oke. Tage. Oke, 1, 2, 3.